Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 kembali membahas materi mengenai materialitas dan risiko. Sebelum kami memulai membahas materi ini, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada asal 2106, 1104, 0139. Yang kedua, saya sendiri Arsetama Paripe dengan NIM 2106 1104 0131. Dan yang terakhir ada Calvin Adiputra Peloan dengan NIM 2106 1104 0103. Kita tiba pada subtopik yang pertama, materialitas. Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. Langkah-langkah dalam penerapan materialitas adalah sebagai berikut. Satu, menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Yang kedua, mengalokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen. Yang ketiga, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Keempat, memperkirakan salah saji gabungan. Kelima, membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji, tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Pertimbangan ini merupakan salah satu keputusan paling penting yang harus diambil auditor dan sangat membutuhkan kearifan profesional. Auditor menetapkan pertimbangan tentang materialitas untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Dia menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah faktor Kang, lanjut ini Kang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk seperangkat laporan keuangan tertentu adalah yang pertama, materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Yang kedua, dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Yang ketiga, faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas. Mengalokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas dan materialitas ke segmen-segmen ini salah saja yang dapat ditoleransi. Alokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen perlu dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti per segmen dan bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jika auditor memiliki pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk setiap segmen, pertimbangan tersebut akan membantu auditor dalam memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan. Sebagian besar praktisi mengalokasi materialitas ke akun-akun neraca dan bukan ke akun-akun laporan laba rugi. Karena kebanyakan salah saji dalam laporan laba rugi
memiliki pengaruh yang sama terhadap neraca akibat digunakannya sistem double entry. Jadi pertimbangan pendahuluan tidak boleh dialokasikan baik ke akun-akun laporan laba rugi maupun neraca karena akan menghasilkan perhitungan ganda yang selanjutnya akan menyebabkan salah saji yang dapat ditoleransi jadi lebih kecil dari yang diinginkan. Ketika auditor mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke saldo akun, materialitas yang dialokasikan ke saldo akun, tentu itu disebut dalam SAS 107 atau AU 312 sebagai salah saji yang dapat ditoleransi atau variable misstatement. Auditor mengalami tiga kesulitan utama dalam mengalokasikan materialitas pada akun-akun neraca. Yang pertama, auditor memperkirakan akun-akun tertentu mengandung lebih banyak salah saji dibandingkan akun-akun lainnya. Baik lebih saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan. Gaya auditor relatif mempengaruhi pengalokasian ini. Singkatnya, tujuan mengalokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas akun-akun neraca adalah membantu auditor untuk memutuskan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan bagi setiap akun dalam neraca maupun laporan laba rugi. Salah satu sasaran pengalokasian ini adalah meminimalkan biaya audit tanpa mengorbankan mutu audit. Mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan. Ketika melaksanakan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor membuat kertas kerja untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan. Salah saji yang ditemukan dalam suatu akun dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, salah saji yang diketahui atau akun statement adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Yang kedua adalah salah saji yang mungkin atau likely statement terbagi lagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Jenis kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas stempel dari suatu populasi. Perhitungan proyeksi langsung estimasi salah saji, direct projection estimate of misstatement adalah salah saji bersih dalam sampel dikali total populasi yang tercatat sama dengan proyeksi langsung estimasi salah saji dibagi dengan total sampel. Estimasi untuk kesalahan sampling timbul karena auditor hanya mengambil sampel dari sebagian populasi dan ada risiko bahwa sampel itu tidak secara akurat mewakili populasi. Risiko audit yaitu risiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan salah saji secara material. Auditor menyadari bahwa risiko tersebut ada karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian mengenai kompetensi bukti. Yang kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Yang ketiga, serta ketidakpastian laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Untuk memudahkan pelaksanaan audit dan aplikasi model risiko audit, auditor biasanya menggunakan pendekatan siklus, yaitu laporan keuangan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok transaksi dan saldo-saldo akun yang saling berhubungan dengan suatu segmen. 5 siklus tersebut yaitu: satu, siklus penjualan dan penagihan; yang kedua, siklus pembelian dan pembayaran; ketiga, siklus penggajian dan personalia; yang keempat, siklus persediaan dan pergudangan; yang kelima, siklus perolehan dan pembayaran kembali modal. Model risiko audit dan perencanaan.
Auditor menangani risiko dalam merencanakan pengumpulan bukti audit, terutama dengan menerapkan model risiko audit. Model ini bersumber dari literatur profesional dalam SAS 110 tentang sampling audit, serta dalam SAS 107 tentang materialitas dalam risiko. Model risiko audit membantu auditor memutuskan seberapa banyak jenis bukti apa yang harus dikumpulkan dalam setiap siklusnya. Model ini biasanya dinyatakan sebagai berikut. PDR sama dengan AAR per IR dikali CR, di mana PDR sama dengan risiko deteksi yang direncanakan, AAR sama dengan risiko audit yang dapat diterima, IR dan CR adalah risiko inheren dan risiko pengendalian. Jenis-jenis risiko. 4 risiko dalam model risiko audit, yaitu yang pertama risiko deteksi, yang direncanakan adalah risiko bahwa bukti audit untuk suatu segmen akan gagal mendeteksi salah saji yang menilai salah saji dapat ditoleransi. Yang kedua risiko inheren, mengukur penilaian auditor atas kemungkinan adanya saji dan material dalam segmen sebelum memperhitungkan efektivitas pengendalian internal. Yang ketiga risiko pengendalian, mengukur penilaian auditor mengenai apakah salah saji yang melebihi jumlah yang dapat ditoleransi dalam satu segmen akan dicegah atau terdeteksi secara tepat oleh waktu pengendalian internal klien. Yang keempat, risiko audit yang dapat diterima adalah ukuran kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dan mendapat wajar tanpa pengecualian dikeluarkan. Menilai risiko yang dapat diterima. Auditor sebaiknya harus memutuskan risiko audit yang dapat diterima yang tepat bagi suatu audit selama perencanaan audit. Pertama, auditor memutuskan risiko penugasan dan kemudian menggunakan risiko penugasan ini untuk memodifikasi risiko audit yang dapat diterima. Risiko penugasan adalah risiko bahwa auditor atau kantor akuntan publik akan menderita kerugian setelah audit selesai, walaupun laporan audit sudah benar. Apabila auditor memodifikasi bukti untuk risiko penugasan, hal ini dilakukan melalui pengendalian risiko audit yang dapat diterima. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko penugasan dan karenanya mempengaruhi juga risiko audit yang dapat diterima, yaitu yang pertama derajat ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Yang kedua, kemungkinan bahwa klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit dikeluarkan. Menilai risiko inheren. Pencantuman risiko inheren pada model risiko audit adalah salah satu konsep terpenting dalam auditing. Hal tersebut menyeratkan bahwa auditor harus berupaya memprediksi di mana salah saji yang paling besar dan paling kecil mungkin terjadi dalam segmen-segmen laporan keuangan. Informasi akan mempengaruhi jumlah bukti yang harus dikumpulkan auditor, penugasan staf, dan review atas dokumentasi audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inheren dan modifikasi bukti audit adalah: yang pertama, staf bisnis klien; yang kedua, hasil audit sebelumnya; yang ketiga, penugasan awal versus penugasan berulang; yang keempat, pihak-pihak yang terkait; yang kelima, transaksi non-rutin; yang keenam, pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi yang tepat; yang ketujuh, unsur-unsur populasi; yang kedelapan, faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang curang; dan yang kesembilan, faktor-faktor yang berkaitan dengan misaprovisasi aktiva. Mengevaluasi hasil setelah auditor merencanakan penugasan dan pengumpulan bukti audit. Hasil-hasilnya juga dinyatakan dalam versi evaluasi. Model risiko audit. Model risiko audit untuk mengevaluasi hasil-hasil audit dinyatakan dalam SAS 107 sebagai berikut. ACAR sama dengan IR kali XCR kali ACDR, di mana ACAR atau Achieved Audit Risk, risiko audit yang dicapai; IR atau Inherent Risk, risiko inheren; CR, Control Risk atau risiko pengendalian; ACDR, Achieved Detection Risk atau risiko deteksi yang dicapai. Rumus tersebut menunjukkan 3 cara untuk mengurangi risiko audit yang dicapai ke tingkat yang diterima. Yang pertama, mengurangi risiko inheren; yang kedua, mengurangi risiko pengendalian; yang ketiga, mengurangi risiko deteksi yang dicapai dengan peningkatan pengujian audit substansi. Baiklah, itulah sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Terima kasih.